Lucius Aelius, tabib kota Roma, tahun 165 m. Di tengah kejayaan Kekaisaran Romawi, wabah Antonin Plague mulai menyebar. Kota Roma dipenuhi ketakutan, pasar sepi, kuil penuh orang berdoa, dan rumah sakit militer, Valetudinarium, kewalahan. Lucius Aelius, seorang medikus lulusan sekolah kedokteran di Alexandria, baru saja kembali dari medan perang di Dacia. Ia pernah belajar teori Hippocrates dan Galen, tetapi di lapangan ia lebih sering mengandalkan insting dan pengalaman. Suatu sore, seorang perwira legiun datang membawa seorang prajurit muda yang demam tinggi, bernapas terengah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bintik merah. "Bisa kau sembuhkan dia, Aelius?" tanya sang perwira. Lucius menatapnya, tahu bahwa penyakit ini tak mudah diatasi. Ia memeriksa denyut nadi sang prajurit, mengendus bau napasnya, lalu memerintahkan air rebusan daun salvia dan cuka anggur. Ia tahu banyak orang menganggap penyakit adalah hukuman para dewa, tapi ia percaya ada penjelasan alami. Dengan sabar ia mengajarkan keluarganya untuk menjaga kebersihan air, membakar pakaian pasien yang terinfeksi, dan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan, anjuran yang kala itu dianggap aneh. Beberapa pasiennya sembuh, beberapa meninggal. Namun, ketekunan Aelius membuatnya dihormati, meskipun bisik-bisik muncul bahwa ia terlalu percaya pada akal manusia daripada restu dewa. Suatu malam, ia duduk di rumahnya, menulis catatan medis dengan lampu minyak. Di ujung perkamen ia menulis, "Penyakit bukanlah murka dewa, melainkan rahasia alam yang belum kita mengerti. Dan tugas tabib adalah mengungkapnya, setetes demi setetes." Lucius tak pernah tahu bahwa catatannya itu kelak akan dibaca berabad-abad kemudian, menjadi saksi bahwa bahkan di zaman penuh tahayul, ada orang yang memilih jalan ilmu pengetahuan. Kalau mau, saya bisa buat versi lanjutan yang menggambarkan teknik pengobatan Romawi seperti penggunaan pisau bedah perunggu, pembiusan dengan opium, dan ritual penyembuhan yang bercampur sains. Itu akan membuat ceritanya terasa lebih otentik. Anda bilang, lanjut. ChatGPT bilang, baik, kita lanjutkan kisahnya dengan detail teknik pengobatan khas Romawi yang dipakai Lucius Aelius. Lanjutan, pisau perunggu dan doa. Keesokan harinya, Lucius Aelius dipanggil ke rumah seorang senator yang terkenal kaya, namun kini terbaring lemah karena luka bernanah di kakinya. Luka itu berasal dari perburuan rusa yang berakhir buruk. Para budak rumah itu sudah mencoba mengoleskan minyak wangi dan madu, tapi bau busuk mulai menyengat. Lucius datang dengan peti kayu kecilnya. Di dalamnya ada pisau bedah perunggu, penjepit besi, benang linen, dan botol kecil berisi bubuk arang dan opium. "Pegang erat," katanya kepada dua budak, lalu ia menatap sang senator. "Akan sakit, tapi jika kita menunggu, kakimu akan hilang atau nyawamu." Ia membersihkan luka dengan cuka anggur, lalu menggunakan opium untuk menenangkan pasien. Dengan tangan terlatih, ia memotong jaringan mati, membersihkannya dengan arang halus, dan membalut dengan kain linen steril yang sudah direndam air garam panas. Sambil bekerja, seorang pendeta kuil Apollo yang diundang keluarga mulai membacakan doa penyembuhan. Lucius tidak menghentikannya, ia tahu di Roma, sains dan kepercayaan berjalan beriringan. Jika doa menenangkan hati pasien, biarkanlah, pikirnya. Beberapa hari kemudian, sang senator bisa berjalan kembali. Sebagai tanda terima kasih, ia menghadiahi Lucius sebidang kebun di pinggir kota. Namun, Lucius menolak. "Simpan hadiahmu. Aku tidak menyembuhkan untuk tanah atau emas, tapi karena itulah tugasku." Di balik kesederhanaannya, Lucius tahu bahwa pengetahuannya adalah senjata. Dan di tengah dunia yang masih memuja dewa, ia membuktikan bahwa logika, pisau perunggu, dan sedikit keberanian bisa menyelamatkan nyawa lebih dari sekadar doa.